Saya berharap dalam konteks ini rumah sakit Qalbu Insan Mulia ya, bisa menjadi salah satu cerita yang dipelajari dan diduplikasi. Tentu tidak harus berupa rumah sakit, tapi semangatnya, ide dasarnya, mengapa ini bisa lahir, bagaimana menumbuhkan komitmen bersama, bagaimana memilih jalan perjuangan ini, kemanfaatan apa untuk umat yang diharapkan, itu dinarasikan, itu bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana kita bekerja di dunia? Pendekatannya, kalau kita mau memulai sesuatu, kira-kira apa sih values yang ditawarkan oleh Islam? Apa fundamental values selain iman, Islam, dan seperangkat sistem kepercayaan yang Allah berikan kepada kita? Apa sistem, apa values yang Allah suntikan terus kepada kita untuk menjadi titik awal kita berangkat? Satu di antara values itu adalah qimatul jamaah, yaitu yang tadi Pak Teguh sampaikan itu memang benar, semangat kebersamaan. Kalau bapak-bapak baca Al-Quran ya, kita buka Al-Quran, itu perintah-perintah Allah itu selalu disampaikan bisyiratil jam'i, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah sholat yang imperatif, aqimus sholah, tidak mengatakan aqimis sholah ya abdi, tapi aqimus sholah wa atu zakah, tunaikan sholat bersama-sama. Kalian semua sholatlah, kalian semua zakatlah, wahai segenap orang-orang yang beriman. Jadi wacana Al-Quran ya, diskursus yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal adalah memposisikan umat ini sebagai satu kesatuan. Jadi kebersamaan itu awal dari semua. Mau dia dalam konteks membangun hubungan sosial, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan seterusnya. Jangan kalian tajasus, cari-cari kesalahan orang. Kan di sini pakai sigat kolektif. Jadi artinya kalau dalam konteks kita, jangan kalian menjadi individu-individu yang suka menggibah, dan jangan pula menjadi masyarakat yang doyan menggibah, kan begitu. Tapi dalam ayat ini konteksnya kolektif. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengingatkan kita ya, bahwa kolektivitas itu sangat menentukan, bahwa di dalam ranah-ranah kebaikan kita harus terbangun kesamaan visi dan dilaksanakan bersama-sama. Dan semua pelajaran sejarah menunjukkan bahwa cita-cita yang dilaksanakan dalam kebersamaan itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, coba kita merem nih sebentar ya, kita merem sebentar saja, kemudian kita renungkan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, berjuang. Kita bayangkan seorang manusia namanya Muhammad SAW. Ini manusia nama Muhammad SAW ini, di tangan kanannya itu ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling hebat. Sepanjang-panjang Allah menurunkan mukjizat pada Nabi Rasul, ini yang paling hebat. Kemudian di sebelah kirinya mu'ayyadun bi Jibril. Beliau itu diperkuat oleh malaikat Jibril yang juga merupakan malaikat yang paling mumpuni. Jadi ada Al-Quran, ada Jibril, ada perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad, Allah yang melindungimu dari manusia. Maka kemudian ketika ayat itu turun, diceritakan Nabi sedang berada di kemah di tengah-tengah situasi pertempuran, kalau tidak salah di dalam Ahzab, kalau tidak salah itu dalam perang Ahzab.
Kemudian turun ayat itu, Nabi keluar, buka pintu kemahnya, kemudian mengatakan kepada sahabatnya, kalian pulang semua, tidur semua, saya sudah tidak lagi dijaga oleh manusia, Allah yang jaga saya. Allah yang jaga saya. Nah, manusia yang dengan begitu kualifikasinya, Allah yang jaga, ada Jibril setiap saat. Nabi keliru sedikit saja, Jibril langsung mengkoreksi. Ada Al-Quran yang menjadi pedoman yang sangat kuat dan kokoh, tapi manusia yang seperti itu kualifikasinya ternyata sangat membutuhkan sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW sini menyampaikan bahwa kalau tidak karena sahabat, tidak akan berhasil perjuangan. Jadi dibagi kesuksesan itu kepada semua. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya ini seperti bintang semuanya. Siapapun dari sahabatku yang 100.000 ini kalian teladani, kalian akan dapat petunjuk yang baik. La tasabbu ashabi, jangan celah sahabat saya satu pun. Kalau misalnya amal kalian ditimbang, semua amal-amal kalian itu ditimbang, seluruh isi bumi ini ditimbang amalnya, lalu ditaruh dalam satu neraca, dibandingkan dengan beratnya amal satu saja sahabatku, lebih berat amal satu sahabatku. Ini bagaimana beliau membangun kolektivitas, bagaimana beliau membangun apresiasi kepada yang ada di semua di sekitar beliau. Maka Bapak Ibu baca kitab hadis, buka kitab hadis apapun, tidak akan Bapak Ibu temukan satupun hadis Rasul yang isinya celaan dan menyebut nama atau kekurangan sahabatnya. Gak ada. Gak ada mengatakan kalau Abu Bakar tuh kurangnya begini, kalau Umar kurangannya begini, kalau ini jeleknya begini. Gak ada. Selalu disebut dalam konteks yang umum. Misalnya kalau ada yang nggak sholat berjamaah atau lambat-lambat, apa kata beliau? Ma balu aqwamin. Duh, gimana sih itu kok ada sebagian yang kayak begini? Nggak sebut nama. Beda sama kita sekarang. Kita nggak tahu benar nggak benar, posting share, share udah nggak keruan. Kita lupa yang kita share itulah seorang manusia yang punya kehormatan, ada keluarganya, ada haknya dia untuk minta pertanggungjawaban juga di depan Allah. Kalau baginda Rasulullah SAW, beliau betul-betul memahami di dalam kolektivitas itu ada satu asas, yaitu kekurangan-kekurangan individu adalah konsumsi pribadi masing-masing, tapi kelebihan-kelebihan masing-masing individu adalah khazanah bersama yang harus dimanfaatkan. Itu yang dimanfaatkan. Maka kata Rasul, siapa yang ingin tahu halal haram, pergi ke Mu'az bin Jabal. Siapa yang mau belajar faraid, ke Zaid bin Sabit. Siapa yang mau siapa yang mau belajar Al-Quran, pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau membangun satu masyarakat, kolektivitasnya terbangun dan diapresiasi semua potensi yang ada, tanpa sedikit pun beliau menjadikan kekurangan individu itu menjadi konsumsi publik. Maka masyarakat Madinah itu cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada cerita dulu orang Mekah kan ngirim mata-mata ke Madinah. Kebetulan mata-mata yang dikirim ini adalah orang Mekah yang punya keluarga sudah masuk Islam, ikut hijrah sama Nabi. Lalu dia pergilah ke Madinah, berdalih, berkamuflase, mau mengunjungi saudaranya. Dia intip-intip keadaan Rasul di Masjid Madinah itu. Begitu pulang ditanyain sama orang-orang, panggil sama Abu Jahal dekat Ka'bah, gimana Muhammad, kapan kita bisa serang dia? Kata orang ini, udah jangan mimpilah serang Muhammad. Bagaimana kalian bisa menyerang Muhammad? Wa ashabuhu kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika Muhammad itu berwudu, sahabat itu di sebelahnya, di bawahnya, dan hampir-hampir tidak ada setetes air wudu yang jatuh ke tanah kecuali ditampung oleh sahabat dan diusapkan ke wajah mereka. Itu cintanya sahabat pada Rasul. Orang model kayak begitu, yang bekas air wudunya saja nggak dibiarin jatuh ke tanah, ente mau bunuh, jangan mimpi. Kira-kira seperti itu. Dan itu bukan karena harta, bukan karena kompensasi transaksi jangka pendek, enggak, tapi karena ada kesamaan
visi kecintaan yang tulus betul, dan itu terbangun karena Rasul juga menghargai mereka. Jadi salah satu value yang dibangun oleh Islam, dijadikan sebagai awal titik tolak di dalam mengerjakan rencana-rencana kecil apalagi besar, adalah al-jamaiyah, kebersamaan. Dan kebersamaan itu bukan prosedural, bukan hanya suratan atau secara formalistik saja, tapi substantif sekali. Itu kesamaan yang kalau dalam istilah ulama yang lain itu disebut dengan kebersamaan yang terbangun atas as-siqah, kepercayaan. Jadi udah percaya di satu sama lain, nggak ada curiga. Kita ini sama-sama bangun. Itu values-nya. Nah, menurut saya values ini, bapak-bapak, saudara, ini selalu relevan dalam apapun yang sedang kita kerjakan. Bahkan kadang-kadang relevansinya semakin terasa sekarang. Pada saat kita semakin banyak secara kuantitas, tapi rasanya penguasaan atau pemanfaatan sumber daya yang vital ya, itu semakin sedikit di tengah umat. Ini kan ada suatu hal yang perlu dicarikan jawabannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin salah satunya adalah karena kebersamaan ini belum betul-betul utuh terbangun. Saya berharap dalam konteks ini Rumah Sakit Qalbu Insan Mulia ya, bisa menjadi salah satu cerita yang dipelajari dan diduplikasi. Tentu tidak harus berupa rumah sakit, tapi semangatnya, ide dasarnya, mengapa ini bisa lahir, bagaimana menumbuhkan komitmen bersama, bagaimana memilih jalan perjuangan ini, kemanfaatan apa untuk umat yang diharapkan, itu dinarasikan, itu bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Kan pelajaran itu tidak harus lahir dari Jakarta. Pelajaran itu bisa lahir dari seluruh sudut negeri kita yang mulia ini, yang kita cintai, termasuk yang ada di Batang, di Qalbu Insan Mulia.